Perkenalkan, nama saya Dokter Hewan Radian Fadiar Saistia, biasanya dipanggilnya Dokter Radian. Kalau zaman kuliah yang udah kenal saya namanya Fadiar ya. Cuma sekarang lebih bekennya kata anak muda sekarang ya, namanya Dokter Radian. Jadi untuk saat ini saya seorang dokter hewan lulusan dari S1 Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Gadjah Mada. Di tahun ini sedang melanjutkan S2 mengambil jurusan manajemen rumah sakit karena mimpi saya khususnya sangat besar nantinya untuk mengembangkan dunia profesi dokter hewan di Indonesia. Jadi kalau kesibukan saya seperti praktisi-praktisi yang lain, yang jelas kegiatan utama adalah praktek. Praktek melayani klien-klien yang ada di Radian Pet and Care dan juga beberapa klien-klien public figure yang biasanya memang langsung saya handle sendiri. Selain itu kesibukannya adalah mengupdate ilmu dan juga skill semua dokter-dokter yang ada di Radian Pet and Care sehingga dokter-dokternya selalu bisa update ilmu, memberikan pelayanan yang terbaik dan semuanya terstandarisasi. Selain itu juga aktif melakukan edukasi terhadap masyarakat khususnya pecinta hewan, termasuk masyarakat yang ada di sekitar hewan-hewan liar, contohnya di mana di pasar, di terminal-terminal, bagaimana caranya agar tingkat kekerasan pada hewan itu menurun, berkurang, dan juga masyarakat tidak lagi bermain dokter-dokteran. Mereka bisa lebih dekat dengan dokter hewan. Jadi Radian Pet and Care sendiri merupakan salah satu dari lini bisnis Radian Group yang ternaung dalam PT Radian Internasional Satwa Tama. Jadi mimpi kita sangat besar, kenapa kita ngambil nama internasional? Karena kita tidak hanya ingin fokus di Indonesia, tapi nantinya dunia kedokteran hewan khususnya di Indonesia bisa sampai keluar. Itu besar harapan kita ke depannya. Terkait bisnis apa saja yang tergabung atau bidang apa saja yang tergabung dalam Radian Group. Yang pertama, Radian Pet and Care yang bergerak di bidang pet shop dan juga praktek dokter hewan. Yang kedua ada Radian Channel yang memang khusus untuk media edukasi yang ada di platform YouTube. Terus yang ketiga ada Radian Animal Cafe. Jadi kita konsepnya cafe karena sekarang generasinya generasi milenial. Bagaimana caranya kita bisa mewadahi mereka dengan kita menyisipkan edukasi-edukasi seputar hewan. Terus yang keempat ada Radian Butik. Jadi di zaman milenial juga banyak masyarakat yang tertarik dengan namanya fashion. Jadi kita ingin menggabungkan fashion antara pet owner dengan petnya. Dan yang keempat ada bisnis apa lagi? Ada yang namanya Omah Radian. Jadi Omah Radian itu semacam kos-kosan yang ramah buat hewan. Tidak bisa dipungkiri bahwa di perkotaan, di daerah-daerah industrial banyak orang yang memelihara hewan, tapi terkadang sangat susah untuk mendapatkan hunian yang ramah untuk hewan. Jadi kita menyediakan itu dan juga menyediakan dokter hewannya. Yang selanjutnya apa? Ada Radian Laundry, tentu saja namanya laundry untuk cuci-cuci ya. Terus ada lagi Radian Villa. Jadi villa yang memang diperuntukkan untuk animal lover, semisal ada acara-acara catering maupun acara yang lain. Termasuk kita di tahun ini, pertengahan tahun ini akan membuat pabrik. Pabrik apa? Kita fokusnya adalah pabrik untuk industri pet pakan. Kenapa? Karena kita lihat di era pandemi ini harga pakan melonjak sangat tinggi dan juga Indonesia masih ketergantungan dengan impor di luar. Sehingga kita ingin berinovasi bagaimana caranya menyediakan pakan yang bersumber dari dalam negeri, harganya juga lebih terjangkau, juga bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kenapa saya memutuskan untuk mendirikan Radian Pet and Care? Kembali lagi karena yang pertama alasannya karena profesi saya sebagai seorang dokter hewan. Kala itu saya menjadi dokter hewan di akhir tahun 2014. Di zaman itu di kota-kota besar pun tidak banyak masyarakat yang paham akan profesi dokter hewan. Mereka lebih paham mantri hewan, bahkan beberapa masyarakat main dokter-dokteran karena tidak tahu bahwa ternyata dokter hewan itu ada.
Karena mirisnya, kurang populernya profesi ini membuat saya menjadi bersemangat bagaimana caranya biar masyarakat itu bisa lebih mengenali profesi kita. Akhirnya saya memutuskan untuk mendirikan klinik hewan sendiri. Tepatnya waktu itu namanya Radian Pet and Care. Yang kedua, alasannya apa? Kembali lagi karena kecintaan terhadap hewan. Mirisnya berita-berita, laporan-laporan dari warga terkait tingkat kekerasan terhadap hewan yang tinggi, termasuk masyarakat yang masih mengkonsumsi hewan-hewan yang sebenarnya tidak untuk dikonsumsi, semakin membulatkan tekad saya untuk mendirikan Radian Pet and Care. Yang ketiga apa? Menyediakan edukasi yang baik, yang lengkap buat masyarakat, sehingga masyarakat tidak takut ke dokter hewan dan tidak hanya datang ke dokter hewan ketika hewannya sakit parah. Karena banyak masyarakat yang terkadang mereka tahu dokter hewan, tapi karena ketakutan masalah biaya dan lain-lain, akhirnya hanya datang ketika kondisinya sudah parah, biaya sudah membengkak. Nah, kita menghindari hal ini, jangan sampai mereka itu jauh dari dokter hewan karena takut, tapi harus lebih dekat lagi dengan cara kita edukasi. Inti dari visi misinya adalah kita ingin berbagi. Berbagi apa? Kita ada slogan namanya Together We Care We Share. Jadi kita bersama-sama, nggak cuma dokter hewannya saja, tapi juga masyarakat, juga pemerintah, dan juga elemen yang lain. Bagaimana caranya kepedulian kita, kepedulian masyarakat terhadap hewan, baik yang dipelihara maupun di sekitar itu meningkat. Karena indikator dari negara yang maju adalah masyarakat yang peduli dengan lingkungan sekitar, nggak cuma urusan perutnya sendiri. Oke, jadi kalau di Radian Group sendiri, ownernya ada dua, saya beserta Bapak Dharma. Kita memiliki background yang berbeda, saya di dunia veterinernya, Pak Dharma di masalah manajemen. Patut kita sadari bahwa kita sebagai dokter hewan terkadang ego kita sangat tinggi. Itulah yang menyebabkan kenapa banyak sekali praktek dokter hewan, tapi nggak semuanya ya, yang belum bisa berkembang secara optimal karena egonya. Dan di sini saya menyadari bahwa sebagai dokter hewan memang mungkin kita paham masalah ilmu medis, tapi kita seringkali melupakan bahwa ilmu yang kita perlukan tidak hanya ilmu medis, mau ilmu manajemen, marketing, pengelolaan, maupun SDM itu sangat diperlukan, dan kita jauh dari itu. Makanya kita perlu yang namanya sumber daya manusia yang sesuai dengan bidangnya agar usaha yang kita kelola bisa berjalan dengan baik. Peran apa yang saya ambil di sini di Radian Pet and Care sendiri, kita berbagi tugas. Karena saya basicnya medis, saya lebih fokus adalah pengembangan SDM, khususnya dalam hal yang pertama, standarisasi dokter hewan. Standarisasinya apa? Banyak sekali kendala yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya memelihara hewan di luar anjing dan kucing. Karena banyak dokter yang terkadang menspesialiskan diri hanya menerima anjing atau kucing saja. Di dokter hewan, karena kita labelnya adalah hewan, dokternya hewan, mau tidak mau kita tidak boleh memungkiri bahwa kita harus bisa menangani semua jenis hewan. Dan dokter hewan di Radian Pet and Care, kita standarisasi semua harus bisa menguasai semua jenis hewan. Yang kedua apa? Standarisasi skill, termasuk skill dalam tindakan-tindakan operasi atau pembedahan. Tidak hanya sekedar bisa operasi minor seperti operasi luka, steril, tapi juga operasi-operasi mayor mereka harus bisa, termasuk operasi patah tulang. Kenapa harus kita standarisasi? Nantinya kedepannya pasti dokter hewan yang kerja di sini suatu saat akan buka praktek sendiri, agar dunia kedokteran hewan di Indonesia semakin maju, semakin berkembang. Tidak lagi memikirkan yang namanya senior junior, tapi berubah menjadi berkompetisi bagaimana caranya skill dan juga basic ilmu bisa berkembang dan dunia kedokteran hewan di Indonesia bisa lebih maju daripada yang sekarang. Namanya perkembangan waktu, perkembangan zaman, tren juga akan terus berkembang. Kebutuhan masyarakat juga akan terus berkembang.
kepintaran masyarakat, kecerdasan masyarakat, pengetahuan masyarakat terkait dunia hewan juga akan berkembang. Secara otomatis, visi dan misi kita juga yang pasti akan terus berkembang. Dulu waktu awal kita mendirikan Radian Pet and Care, saya bersama dengan Pak Dharma memiliki satu visi misi yang sangat kuat, yaitu ingin membantu masyarakat untuk dapat pelayanan ke dokter hewan dengan harga yang terjangkau, dengan fasilitas yang lengkap, dan juga bisa mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya. Jadi jangan sampai masyarakat itu takut untuk ke dokter hewan. Tapi bukan berarti kita menyediakan fasilitas dan juga harga yang terjangkau terus mematikan harga pasaran, tapi sesuai dengan etika yang ada. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kita evaluasi, kita amati, jadi kalau kami di Radian Group sendiri punya yang namanya target atau visi misi dalam 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Jadi kita sudah punya planning. Dari planning-planning yang ada pasti akan terus kita evaluasi. Kira-kira mana yang sudah berjalan, mana yang belum, dan kendalanya apa kita evaluasi. Hingga akhirnya karena kita melihat fenomena bahwa pet owner khususnya newbie itu semakin banyak. Kalau kita lihat di era pandemi di area Jabodetabek khususnya, karena kita basicnya di area Jabodetabek, kita melihat bahwa hampir 400% dari klien kita adalah penghobi baru yang awalnya tidak suka hewan, awalnya tidak tahu hewan. Karena pandemi mau tidak mau mereka mencari kesibukan, akhirnya gabung dengan komunitas, mendapatkan informasi dari sosial media dan memelihara hewan. Kendala lagi di era pandemi, makin banyak produk-produk pakan, produk-produk suplemen maupun produk lainnya untuk kebutuhan hewan menjadi terbatas jumlahnya dan juga harganya melambung tinggi. Akhirnya kita berinovasi, kita punya planning lagi, kita harus menciptakan wadah baru untuk bisa menyediakan kebutuhan masyarakat khususnya pemelihara hewan, dan juga bagaimana caranya bisa membuka lapangan kerja baru buat masyarakat yang ada di sekitar. Kalau berbicara tentang perlambatan dan juga berbicara tentang tantangan utama dari Radian Pet and Care sendiri adalah ketika awal kita membuka usaha. Kenapa? Ilmu yang kita peroleh belum banyak, pengalaman kita belum banyak, yang pastinya tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar juga kan banyak. Jadi buat teman-teman milenial, khususnya dokter hewan muda yang ingin berkembang, jangan patah semangat. Kunci utama ketika teman-teman mau memulai usaha adalah niat. Niat itu yang pertama. Tanpa punya niat, teman-teman punya uang sebanyak apapun, usaha tidak akan berkembang. Setelah niat apa? Kalian harus punya yang namanya ilmu. Ilmu tidak harus teman-teman sendiri yang punya. Teman-teman bisa mencari partner yang bisa sevisi dan semisi sehingga usaha yang teman-teman jalankan bisa berkembang. Kami pun juga berkembang perlahan, tidak langsung. Namanya usaha pasti ada pasang surut. Namanya usaha pasti juga ada tekanan, namanya usaha juga ada momentum. Ketika momentum datang, manfaatkan dengan baik. Itu yang kita lakukan dengan kita lebih banyak menjangkau masyarakat dengan berjalan bersama dengan komunitas-komunitas. Kita tidak pungkiri bahwa Radian Pet and Care bisa di posisi sekarang dalam waktu 4 tahun jalan ke 5 tahun, bisa dengan 12 cabang. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita berkembang berkat adanya peran dari teman-teman komunitas. Jadi kalau kita punya usaha, akselerasi apa yang bisa kita lakukan agar usaha kita berkembang? Yang pertama, visi misi kita itu harus selalu dijaga. Kita sudah punya visi misi, kita sudah punya planning, harus komitmen. Jangan sampai berpikiran hanya karena uang, uang, dan uang. Saya yakin ketika teman-teman berpikiran ketika mau usaha, yang dipikirkan hanya profit, usaha yang kita jalankan tidak akan berkembang dengan cepat atau cenderungnya stagnan. Pikirkan yang pertama adalah bagaimana caranya kita bisa berbagi dengan lingkungan kita, dengan keluarga kita, dengan masyarakat, dengan orang yang membutuhkan profesi kita. Seiring berjalannya waktu, rezeki akan datang dengan sendirinya.
Setelah itu apa yang bisa teman-teman lakukan? Menjaga stabilitas dari pelayanan. Stabilitas seperti apa? Dengan bertambahnya cabang, bertambahnya jumlah SDM, bagaimana caranya kita bisa memanage mereka bisa mengikuti SOP yang sudah kita terapkan. Bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan sesuai yang kita harapkan. Bagaimana caranya tim-tim kita juga bisa selalu mengupdate ilmu, dan bagaimana caranya juga kita bisa menumbuhkan kecintaan mereka terhadap lingkungan tempat mereka bekerja. Jadi begini, kalau kita namanya usaha, mau organisasi aja kan kita perlu yang namanya tim. Kita sadari setiap individu pasti memiliki yang namanya kelebihan, memiliki yang namanya kekurangan. Kita memiliki background keilmuan yang berbeda mungkin dengan orang lain. Ketika kita memutuskan ingin membuat suatu usaha atau menjalankan suatu usaha termasuk klinik hewan atau pet shop atau praktek dokter hewan, kita harus mencari partner yang sesuai dengan bidang yang kita harapkan. Kita merasa contoh, kita hanya mampu di masalah medis, ya bagaimana caranya kita bisa meng-hire tim yang bisa memanage masalah keuangan, masalah operasional, publikasi, dan juga yang lainnya. Jadi semua harus saling keterkaitan dan hindari yang namanya ego. Karena ego bisa mematikan tumbuh kembang dari usaha yang kita jalankan. Musuh utama kita adalah ego, bukan orang lain, bukan kolega lain. Namanya usaha, mentor itu pasti perlu dan pasti ada. Kenapa? Kita sadari bahwa setiap individu punya kelemahan masing-masing, sehingga kita masih perlu bimbingan dan juga diskusi dengan pihak lain. Salah satu mentor kita adalah Dr. Hewan Munawaroh, jadi Ketua PBPDHI yang selalu menjadi tempat kita untuk konsultasi dalam segala hal. Bahkan kita kadang rutin, saya bersama Pak Dharma, sowan ke kantor PBPDHI untuk konsultasi masalah usaha dan juga lain-lain. Bisa rutin sebulan sekali, 2 bulan sekali, termasuk dosen-dosen kita dulu zaman kita kuliah. Ada Dr. Slamet Raharjo, ada Dr. Michael Haryadi. Jadi kita selalu konsultasi hal-hal apa yang dirasa kita belum menguasai, kita perlu untuk di-improve lagi. Jangan malu-malu, karena ilmu itu sumbernya banyak. Mentor tidak harus dari yang tua, dari yang muda pun bisa. Termasuk dengan teman-teman, kita akan menjadi seperti apa tergantung lingkungan kita. Jika teman-teman ingin menjadi seorang wirausaha, perbanyaklah teman-teman yang berprofesi atau bergelut di bidang usaha. Mau tidak mau, ketika lingkungan teman-teman adalah orang-orang yang mau berusaha, kita akan memiliki motivasi untuk bisa berkembang seperti mereka. Jadi kalau kami dari Radian Pet and Care sendiri sudah mematahkan stigma bahwa komunitas itu bikin ribet dokter hewan, bikin usaha dokter hewan nggak lancar, itu salah besar. Kenapa? Terbukti dari Radian Pet and Care sendiri kita bisa berkembang hingga saat ini. Komunitas sangat berperan andil membantu kita untuk terus berkembang. Andilnya bagaimana? Mau tidak mau namanya komunitas, mereka punya anggota, cakupan dari masyarakatnya juga lebih luas dibanding kita sebagai dokter hewan. Hal apa yang bisa kita lakukan terhadap komunitas sehingga stigma tadi itu menghilang atau tidak ada? Kembali lagi ke tujuan dan juga visi misi kita. Kita inginnya sebagai dokter hewan bagaimana? Apakah sekedar mencari profit atau kita ingin mengedukasi masyarakat? Kalau Radian Pet and Care sendiri, kita tujuan utamanya bukan mencari profit. Kita tujuan utamanya adalah mengedukasi masyarakat bagaimana caranya agar masyarakat itu mengenal profesi dokter hewan, bagaimana caranya masyarakat biar tidak takut untuk ke dokter hewan, dan bagaimana caranya juga agar masyarakat tidak main dokter-dokteran. Cara termudah adalah kita masuk ke dalam lingkup mereka. Paling mudah melalui komunitas, dengan kita aktif untuk melakukan edukasi baik untuk anggota mereka maupun terjun ke lapangan bareng mereka untuk mengedukasi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar.
Kalau rencana ke depan, mimpi saya bersama Pak Dharma itu sangat luas, sangat banyak. Yang tujuan utamanya adalah membuat masyarakat tidak lagi menyakiti hewan yang ada di lingkungan sekitar. Masyarakat bisa lebih mengenal profesi dokter hewan, dan juga Indonesia bisa maju dari segi kedokteran hewannya, dan juga maju bisa menyediakan semua fasilitas kebutuhan hewan tidak lagi tergantung dengan impor. Mimpinya sangat besar sekali, termasuk kita juga sudah ada settle untuk pembangunan rumah sakit hewan. Memang kita sadari sebenarnya di Radian PTN Care sendiri fasilitasnya udah lumayan komplit, mau X-ray, USG, lab darah, semuanya ada. Cuma nantinya rumah sakit kita ingin menyediakan tempat yang lebih luas, terus nanti juga ada mungkin peralatan penunjang lain yang dibutuhkan. Jadi kita kebetulan karena pandemi, jadi kita untuk mencapai planning kita, memang kita perlu belajar ke semua hal, termasuk kita harus kunjungan keluar. Kemarin sebelum pandemi kita udah ada planning mau ke Jepang, mau ke Thailand, mau ke Australia untuk survei beberapa klinik dan juga rumah sakit hewan. Kita ingin mengadopsi beberapa peralatan atau metode atau hal apapun yang mereka terapkan di sana bisa kita adopsi di sini, termasuk kita menyediakan kandang-kandang kayu kita mengadopsi dari Jepang. Jadi kita sudah sempat survei klinik hewan di area Jepang. Kebetulan memang kalau kayu kan dia elemennya hangat ya. Jadi kalau untuk membantu proses kesembuhan itu lebih cepat, khususnya untuk pasien-pasien yang posisinya hipotermi. Tapi PR-nya adalah sirkulasi udara, jadi harus rajin-rajin untuk membersihkan kandangnya. Oke, buat kolega dokter hewan semua, kaum milenial atau mahasiswa kedokteran hewan yang sebentar lagi akan menjadi kolega dokter hewan, dalam membangun usaha, inti utamanya adalah niat. Udah, teman-teman diniati dalam hati, kalau mau jadi entrepreneur, mau punya usaha harus punya niat. Yang kedua apa? Terkadang kendala yang terjadi ketika sudah punya niat, yang ada di pikiran kita adalah modal. Modal adalah nomor sekian. Modal itu tidak harus dari kita sendiri, kita bisa cari partner lain atau ada penanam modal. Kita hindari yang namanya ego. Kalau kita sudah punya ego tinggi, kita pasti tidak mau mendengar masukan-masukan dari sekitar kita. Itu hindarkan, karena ego hanya akan menghambat usaha yang teman-teman buat. Selanjutnya yang perlu apa adalah ilmu. Jangan segan-segan untuk mencari partner yang ahli di bidangnya. Tidak harus kita menjadi dokter hewan, kita harus punya kliniknya, kita yang praktek, kita yang manajemen. Ego hilangkan dulu. Kita berkacamata aja sama kedokteran manusia. Apakah yang punya rumah sakit dokter manusia? Belum tentu, mungkin ada tapi belum tentu. Jadi kita harus profesional mungkin, kita belajar ilmunya. Saya yakin mungkin awal-awal teman-teman nggak tahu masalah manajemen dan lain-lain, dengan adanya partner, seiring berjalannya waktu, teman-teman juga akan belajar. Seperti yang saya alami sekarang. Yang penting yang pertama punya niat, yang kedua mencari partner yang tepat sesuai dengan kebutuhan, yang ketiga kita mencari lingkungan yang tepat, lingkungan yang positif, lingkungan yang selalu mendorong kita untuk maju, bukan lingkungan yang mendorong kita untuk memusuhi kolega lain, bukan lingkungan yang kita mendorong untuk menghujat kolega lain, tapi lingkungan yang bisa bersama-sama mengembangkan profesi dokter hewan lebih baik lagi ke depannya seperti apa. Oke, baik. Jadi buat kolega semua, yang pertama adalah hindari namanya ego. Ego adalah sumber bencana. Kita harus berlapang hati bahwa kita itu masih jauh dari kata sempurna, kita perlu ilmu, kita perlu bantuan orang lain, dan jangan sekali-kali ketika kita berusaha orientasinya hanya karena profit. Hasilnya akan berbeda. Selalu tanamkan pada diri kita bagaimana caranya kita bisa berbagi dengan orang lain, kita bisa berbagi dengan lingkungan, dan kita bisa bermanfaat untuk lingkungan. Jadi jangan gontok-gontokan.